Shalom saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Selamat bertemu kembali di rumah Tuhan. Sebelum kita memulakan pujian dan penyembahan kita di ibadah pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Haleluya. Bapa surgawi Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu Tuhan, di mana kami dapat sekali lagi Tuhan beribadah, menyanyikan pujian dan penyembahan bagi nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, kami doakan Roh Kudus biarlah Engkau yang akan Tuhan senantiasa bekerja di dalam hati kami dan di sekeliling kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami Tuhan sepanjang ibadah pagi hari ini, agar ia menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, karena kasih Tuhan kita dapat bertemu kembali, dan karena kasih Tuhan kita dapat saling mengasihi antara satu sama lain. Amin. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Katakan, ku kasih engkau dengan kasih Tuhan. Bagi Anda yang ada di rumah dan dimanapun Anda berada, kalau ada teman atau keluarga Anda, buat aksinya bersama-sama dan kita katakan, ku kasih engkau dengan kasih Tuhan. Haleluya. Kasih engkau dengan kasih Tuhan. Ku kasih engkau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Tuhan. Ku kasih engkau dengan kasih Tuhan. Sekali lagi. Ku kasih engkau dengan kasih Tuhan. Amen. Amen. Haleluya. Mari kita bersatu dan kita nyanyikan lagu penyembahan ini bersama-sama, dan kita katakan, Tuhan, Engkaulah kekuatanku. Bersama-Mu Tuhan, aku tidak akan goyah. Aku akan terbang bagaikan Raja Wali, melakukan perbuatan yang sangat besar. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang memberikan kekuatan Bapa. Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Amen. Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi
pujian, sebab Kau layak, hanya Kau yang layak. Amen, sebab Kau layak. Terima kasih Tuhan, Engkau Raja di atas segala raja. Come on, church, nyanyikan sama-sama, katakan sebab Kau layak. Engkau layak terima segala pujian kami. Sebab Kau layak, hanya Kau yang layak. Oh, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala. Sebab Kau layak, sebab Kau layak. Katakan, Kau layak terima segala pujian dari kami Tuhan. Amen. Ini dari dasar hati kami Tuhan. Kau layak kuagungkan. Haleluya. Dan Kau Raja di atas segala raja. Kau Raja di atas segala raja. Haleluya. Raja di atas segala raja. Oh, Rabashande, Rabasande. Kami puji nama-Mu Tuhan. Raja, Raja, Raja di atas segala raja. Kau layak dipuji, layak disembah. Shirabashande, Rabasande. Hanya Kau Tuhan yang layak terima segala pujian dari kami Tuhan. Kami mau menaikkan segala puji syukur hanya bagi nama-Mu Tuhan. Karena hanya Kau satu-satunya Raja di atas segala raja. Engkaulah Tuhan kami yang layak kami sanjung tinggi. Syukur bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena kasih-Mu, Engkau Bapa sanggup memberikan satu-satunya anak-Mu, Yesus Kristus, mati di kayu salib buat dosa-dosa kami. Terima kasih Yesus, karena darah-Mu. Karena darah-Mu itu telah menyucikan kami. Karena darah-Mu itu kami telah dipulihkan. Segalanya hanya karena kasih-Mu, karena darah-Mu, karena salib-Mu. Thank you Lord. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Nyatakan
Shalom dan selamat pagi setiap jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kita boleh masih tetap beribadah di pagi hari ini. Saudara, mari kita menyiapkan diri untuk mengambil perjamuan kudus sebelum kita mendengar firman Tuhan. Siapkan air anggur dan roti untuk kita mengambil perjamuan kudus untuk memperingati segala pengorbanan Tuhan buat diri kita masing-masing. Mari kita menyiapkan perjamuan ini, kita mendoakan bersama. Haleluya. Puji namamu Yesus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan buat segala kebaikan, kemurahan. Kerana terima kasih kerana Kau telah mati bagi kami. Oh Tuhan, Kau telah menyerahkan diri untuk menebus hidupan kami Tuhan. Terpujilah nama Yesus. Haleluya. Mari jemaat Tuhan kita mengambil perjamuan ini. Kita menyiapkan diri untuk kita bersama dengan setiap jemaat-jemaat yang lain. Kita akan terus memperingati, menghargai segala pengorbanan Tuhan bagi kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Puji namamu Yesus. Puji namamu Tuhan. Bapa, berkati roti dan juga air yang melambangkan tubuhmu dan juga darahmu yang telah tercurah, yang telah terluka bagi kami. Hamba serahkan agar Engkau memberkati perjamuan ini supaya kami umat Tuhan yang mengambil sebentar nanti kami diberkati. Terima kasih dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Alkitab berkata pada malam sebelum Tuhan ditangkap, Dia mengadakan perjamuan terakhir dengan semua murid-muridnya. Dia mengambil roti, memecah-mecahkan dan serta mengucap syukur dan berkata, roti ini melambangkan tubuhku yang akan terpecah belah bagi kamu, yang akan terluka bagi kamu. Setiap kali bila makan roti ini, ingatlah akan segala pengorbanan dan penderitaanku. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat segala pengorbanan bagi kami yang telah menebus kami ya Bapa. Terpuji namamu Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dengan menghargai segala pengorbanan Tuhan, mari kita makan roti ini bersama. Terima kasih Tuhan. Dia juga ambil cawan berisi air anggur dan mengucap syukur dan berkata, air ini melambangkan darahku yang telah dimeteraikan. Setiap kali bila minum air ini, ingatlah akan segala pengorbanan, segala penderitaan sampai kedatanganku. Terima kasih Tuhan buat darah-Mu yang telah tercurah bagi kami umat Tuhan. Karena kami telah ditebus oleh darah-Mu yang mulia. Berkati hidupan kami, berkati seluruh hidupan jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa, sungguhnya kami telah berdoa dengan ucapan syukur Tuhan kepada Engkau buat segala kebaikan dari hidupan kami. Terima kasih Yesus, haleluya. Mari jemaat Tuhan dengan ucapan syukur kepada Tuhan, kita minum air ini bersama. Terima kasih Yesus. Haleluya, glory. Terpujilah nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu Bapa. Terima kasih Tuhan buat segala anugerah-Mu dalam hidupan kami, di mana kami boleh bersama mengambil perjamuan kudus untuk memperingati segala kematian, pengorbanan Tuhan, kesengsaraan Tuhan bagi kami. Kami mau Tuhan mengatakan terima kasih karena kami hari ini hidup dalam berkat-Mu Tuhan. Kami hidup karena Tuhan telah bangkit pada hari ketiga. Terpujilah nama Tuhan, kami bersyukur dan semuanya kami telah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin, haleluya. Puji Tuhan, jemaat Tuhan, haleluya. Kami bersyukur kepada Tuhan dan saya mau terus mendorong kita supaya sentiasa memperingatkan negara kita Malaysia dalam doa pribadi saudara, dalam kondisi COVID-19 yang tidak begitu bagus situasi negara ini maupun secara global. Doakan juga untuk berkat Tuhan atas segala bangsa-bangsa setiap negeri yang terjejas dengan COVID-19 ini. Mari kita melihat kepada firman Tuhan daripada surat Ibrani pasal yang ke-12 ayat 1 dan ayat 2. Ibrani 12, saya bacakan. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita,
dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan keinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Saudara, ini adalah firman yang kita mau renungkan di pagi hari ini, dan saya membawakan tema yang berbunyi penghalang-penghalang dalam rumah tangga. Saudara, saya sedang bawakan satu khotbah bersih tentang keluarga. Itu bagaimana kita bisa menguatkan keluarga-keluarga rohani kita ini. Dan pagi ini kita akan melihat secara khususnya adalah apa penghalang yang wujud dalam keluarga sampai kita tidak dapat meneruskan rumah tangga kita terjejas ataupun mungkin terganggu dengan banyak hal-hal yang berlaku dalam kehidupan kita sampai kita seperti mau menyerah kalah. Beberapa perkara kita perlu perhatikan, kita perlu faham daripada petikan ini. Memang ayat ini sedang sambungan daripada pasal 11 tentang iman. Dan sekarang pasal 12 ini, penulis ini berkata bahwa karena kita punya banyak saksi, berarti pasal 11, banyak tokoh-tokoh Alkitab telah sukses, berhasil karena mereka beriman kepada Tuhan dan mereka berlomba. Dan sekarang dalam pasal 12 mengatakan bahwa karena kita punya banyak saksi sudah berhasil yang mengelilingi kita ini, sekarang kata firman Tuhan, tanggalkan segala beban dan dosa. Ini adalah kata-kata dorongan penulis ini kepada jemaat Tuhan maupun kepada kita hari ini supaya kita meneruskan perlombaan ini. Saudara, bagi kita keluarga juga satu perlombaan. Karena bila kita berkahwin, bernikah, hari pertama sampai bila kita meninggal, satu perlombaan yang cukup panjang. Dalam proses perlombaan ini, saudara, kita mulai kena saling memahami pasangan kita, cara emosi. Saudara, kita perlu mengambil langkah-langkah untuk menguruskan masalah-masalah yang kecil maupun besar. Kita perlu memastikan bahwa hidupan rumah tangga agar dalam harmonis, dalam berkat Tuhan. Saudara, banyak perkara kita perlu perhatikan. Jadi ya satu proses yang cukup lama, ya ambil bertahun sampai kita mengembus nafas terakhir. Saudara, sama seperti keluarga, dalam hidupan rohani kita pun adalah satu perlombaan, kata firman Tuhan. Dalam pada teks 12 ini mengatakan satu perlombaan rohani di mana kita perlu mengisi hidupan kita dengan values, dengan nilai-nilai surgawi. Kita perlu mengisikan hidupan kita dengan buah-buah roh, menghasilkan buah-buah roh, menjadi seorang murid Kristus yang luar biasa. Saudara, ini adalah kerinduan Tuhan supaya kita sebagai individu meneruskan perlombaan rohani tanpa menyerah kalah. Walaupun kita pasti hadapi pelbagai cabaran penghalang dalam proses rumah tangga maupun proses hidupan pribadi. Dalam rumah tangga, penghalang tidak pernah berhenti karena ia akan sentiasa datang dari masa ke semasa untuk mempastakan kesatuan dalam keluarga. Ia berlaku sama seperti gereja pun. Saudara, kadang-kadang gereja pun dalam kesatuan, kadang-kadang iblis bekerja dengan hebat untuk mempatahkan kesatuan sampai timbulnya perpecahan gereja, timbulnya tidak kesenangan antara jemaat Tuhan dengan pemimpin, di antara pastor dengan pemimpin, di antara pemimpin dengan jemaat. Saudara, ia mulai timbul satu konflik dalam gereja hari ini. Banyak gereja pecah karena timbulnya ketidaksatuan. Dan karena gara-gara pekerjaan iblis, bila kita mengizinkan iblis mengkontrol pikiran kita, tindakan kita, saudara, ia menjejaskan gereja Tuhan Yesus. Ia juga sama dalam keluarga. Bila kita mengizinkan iblis mulai meletakkan pelbagai penghalang dalam rumah tangga, saudara, bila tidak adanya kesepahaman, tidak ada understanding antara suami istri, saudara, ia mulai memecahkan keluarga tersebut. Satu ungkapan berbunyi seperti ini: in order to work well, we should learn to sit well. Saya ulangi, in order to work well, we should learn to sit well. Untuk memastikan satu perjalanan atau pekerjaan itu berhasil, kita perlu duduk tenang dan baik. Saudara, ini adalah satu situasi di mana pasangan itu harusnya duduk untuk saling mendengar, saling mengkongsi supaya mereka boleh tenang bila menguruskan sesuatu masalah dalam keluarga maupun secara pribadi. Ada seorang director di bagian satu syarikat besar.
Ketika dia alami satu depresi yang cukup mendalam, saudara, dia perlu meletak jawatan sebagai seorang direktur syarikat besar ini. Dan bila dia sudah letak jawatan, berhenti kerja, dia mulai panik karena bila dia letak kerja tidak ada pendapatan, dia juga ada utang yang perlu dibayar, saudara. Dan dia dalam sesudahlah ada depresi, bila dia berhenti kerja, dia ada lebih banyak lagi depresi karena bingung, panik karena punya utangnya begitu banyak dan tidak ada pendapatan untuk membayar utang-utang tersebut. Dan apa yang dibuat oleh pemuda ini, dia mulai meninggalkan situasi ini, dia mengharapkan gereja atau Tuhan memberikan satu berkat. Dan dia pun mulai ikuti gereja yang dulu tidak pernah ikut. Sekarang dia mulai ikut ibadah dalam ibadah minggu, dia ikut komsel, dia ikut ibadah mesbah doa. Saudara, dia mulai ikut supaya dia boleh memperkuatkan. Dan lama kelamaan dia mulai diperkuatkan, dia mulai juga melayani dalam gereja tersebut. Ia ambil sedikit waktu, tetapi depresinya belum lagi selesai. Dia masih dalam situasi depresi, tertekan. Walaupun di dalam pelayanan Tuhan pun dia masih ada depresi. Waktu itu dalam gereja itu juga ada pemimpin-pemimpin kelompok komsel, jumpa dengan dia, bertemu dengan dia, tanya apa masalah saudara. Tapi dia berkata, I'm okay, I'm alright, saya okay, semuanya bagus. Ini adalah jawaban dia. Kerap kali tanya kepada dia, dia akan membalas, I'm okay. Dan lama kelamaan dia tertekan terus, dia tidak tahu apa solusi, apa langkah yang harus dilakukan. Satu ketika, bila dia benar-benar patah, bertemu dengan seorang pemimpin gereja yang sama itu, daripada pemimpin sel, kelompok komsel. Dia jumpa dan akhirnya ini pemuda mengkongsikan segala yang dilalui. Mengapa dia alami depresi, dia mulai mengkongsikan, meluahkan, dia menangis di hadapan pemimpin itu. Saudara, waktu itu pemimpin itu mendoakan untuk pemuda ini. Dia alami restorasi, pemulihan. Dia alami berkat Tuhan yang luar biasa. Dia mengambil langkah, dia mulai mengambil satu langkah yang berani dan dia mulai mengatasi depresi dengan kuasa Roh Kudus. Saudara, ini terjadi adalah bila membaca cerita ini yang benar, dikatakan bahwa saudara, bila tiba waktu terakhir dia bila mengkongsi masalah dia, itulah pemimpin bisa menolong dia, ataupun pastor bisa menolong dia. Dalam kehidupan kita pun sebagai rumah tangga, kita mungkin ada banyak problem, kita mungkin ada pelbagai isu-isu yang tak dapat diuruskan. Kadang-kadang antara suami istri tidak adanya satu persemahaman, tidak dapat memahami ataupun tidak boleh ngam, kata orang sini. Kita perlukan orang ketiga, counselor. Kita perlukan pendeta gereja. Kita perlukan pemimpin gereja yang matang, yang dewasa dalam rohani, yang bisa menolong kita menguruskan ini. Ketika pemuda ini yang bekas direktur satu syarikat besar, bila dia alami depresi, tapi disimpan, tapi melayani Tuhan, depresi, masih melayani Tuhan, masih dalam gereja Tuhan, depresi, sampai dia meluahkan segalanya, Tuhan mulai campur tangan. Jadi solusinya senang saja. Saudara, kita mungkin ada banyak masalah. Kalau antara suami istri nggak bisa selesaikan isu itu, saudara, cari orang ketiga, yaitu orang yang boleh dipercayakan, orang rohani, pemimpin gereja, ataupun hamba Tuhan dalam gereja, supaya saudara dapat diberkati, dilawati, didoakan, supaya kita boleh mencari solusi untuk family kita ini. Ada beberapa perkara kita perlu perhatikan, pengalaman-pengalaman dalam kita punya rumah tangga ini. Yang pertama, saudara, pengalaman apa yang memberikan impact yang besar? Salah satunya adalah, saudara, kita perlu bersihkan apa yang patut dibersihkan. Bersihkan apa yang patut dibersihkan. Saudara, kalau kita kembali kepada Ibrani 12, 1 dia berkata, saya baca bagian B, saya baca, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Saya ulang kembali, marilah kita menanggalkan beban dan dosa yang begitu merintangi, yang begitu mengimpit, yang begitu menghalangi kita dari berlomba. Saudara, kita perlu membersihkan apa yang patut. Dalam kehidupan keluarga kita ada pelbagai
pembentukan karakter sebelum dan selepas pernikahan. Sebelum pernikahan mungkin punya karakter berbeda, mungkin lepas pernikahan mungkin juga berubah karena situasi ini. Tetapi kita perlu belajar untuk memastikan kita bersihkan karakter kita dulu sebelum kita membersihkan, menegur istri atau suami kita. Sebagai seorang pelari, seorang atlet, waktu dia mau berlomba itu, saudara, dia tidak pakai pakaian formal. Dia tidak pakaian formal, dia tidak bawa bag bersama dia untuk berlari. Karena dia tahu kalau dia bawa pakaian formal, saudara, ia akan melambatkan kecepatan, kelajuan dia dalam berlomba. Tetapi kalau seorang atlet yang berlari, kita menonton dalam TV mana-mana pun di arena sukan, saudara, kita perhatikan mereka ini cukup memakai baju yang ringan untuk mereka boleh cepat laju, pantas, dan mereka boleh capai garisan penamat itu. Sebagai umat Tuhan, sebagai individu umat Tuhan, sebagai murid Kristus, kata umat Tuhan ini, tanggalkan semua beban dan dosa supaya kita boleh mencapai destiny ini. Bila kita baca Lukas 10, saudara, ini cerita yang saudara mungkin sudah tahu, saudara, tentang Maria dan Marta. Di mana bila Yesus datang ke rumah mereka ini, Marta sibuk. Kalau baca dalam Lukas 10 ayat 38 sampai 41 dikatakan, bila Yesus sampai di rumah Maria Marta ini, Marta sibuk untuk berpersiapan. Maria duduk di bawah kaki Yesus, mendengarkan segala informasi. Dia sedang downloading semua informasi daripada Tuhan. Dia mau diperkayakan dengan firman Tuhan. Dia mau menerima segala nilai-nilai surgawi yang baru. Dia mau dapatkan revelation, wahyu daripada Tuhan. Tapi Marta ini sibuk sampai dia tidak punya waktu untuk melayani Tuhan Yesus, tidak punya waktu untuk mendengar firman Tuhan. Saudara, situasi ini sampai Yesus menegur Marta, dikata, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Kalau baca ayat 41 mengatakan, banyak perkara berlaku di keliling kamu, repot, kamu sibuk dengan hal-hal ini, menyusahkan diri dengan hal-hal ini. Kata Tuhan Yesus kepada Marta. Tapi dibilang, Maria telah memilih yang terbaik. Haleluya, saudara, dalam kehidupan kita hari ini, apakah kita dalam posisi Maria ataupun Marta? Maria ambil tempat untuk mendengarkan firman Tuhan. Malah sekarang pun kita dalam ibadah online. Berapa antara kita hari ini bila ibadah online sedang berjalan, kita ada yang multitask. Maksudnya saudara, kita buka HP, handphone kita, atau kita buka TV atau laptop, kita kasih on video ibadah kita online, tetapi kita sedang ke dapur, kita buat minuman, kita jalan. Saudara, kita enggak fokus kepada ibadah online. Tidak adanya penghormatan kepada hadirat Tuhan. Walaupun ia adalah live stream, ia adalah ibadah secara online yang sedang berlaku ketika itu pada waktu-waktu ibadah kita ini. Adanya umat Tuhan membuat multitask. Mereka sibuk membuat persiapan sarapan dulu, sementara ibadah pujian penyembahan sedang jalan dalam ibadah kita ini. Malah hari ini pun saudara mungkin mendengar, mungkin sekarang saudara sedang mendengar, kamu sedang mungkin berjalan ke sana, ke sini. Kecuali saudara sedang bekerja, saudara pakai headset, mungkin berbeda. Tapi kamu yang ada di rumah, saudara, sepatutnya saudara duduk, mendengarkan firman Tuhan, menikmati ibadah pujian, ikut serta menyembah Tuhan. Karena Allah kita adalah Tuhan Yehova yang luar biasa. Dia Allah El Shaddai. Amen. Pergunakan waktu yang saudara ada supaya kita boleh memuliakan Tuhan dengan luar biasa. Salah satu penghalang juga kepada keluarga, bukan sekadar bersihkan apa yang patut dibersihkan itu, saudara, adalah karena kita tidak memberi telinga. Maksudnya tidak mendengar pasangan kita ini. Kita sepertinya anggap karena kita sangat egois, sampai kita enggak mau terima pandangan istri ataupun suami kita. Saudara, kadang-kadang ini menimbulkan masalahnya semakin besar dalam rumah tangga karena enggak adanya tidak mau mendengar, saling tidak mau mendengar, dan masalah semakin bertambah dan ia diakhiri dengan penuduhan, menuduh. Saudara, dalam Alkitab dikatakan dalam Kejadian pasal 2, dikatakan bila Tuhan mentidurkan Adam daripada tulang rusuk, dia menciptakan Hawa. Tapi ayat sebelum dikata
dia ini seorangan diri, tidak ada pasangan yang sepadan. Jadi Tuhan mengambil dari tulang rusuk Adam, dia menciptakan Hawa. Hawa ini adalah pasangan yang sepadan dengan Hawa. Dia membawa Hawa kepada Adam, dibilang, ini istrimu. Saudara, bila dia gabungkan pernikahan pertama dalam Alkitab ini adalah pernikahan rohani yang Tuhan telah memberkati mereka. Tetapi bila masalah wujud pada pasal 3 Kejadian, saudara, Adam menuduh Allah, Allah menuduh Hawa, Hawa menuduh ular. Saudara, ia mulai saling menuduh dan menuduh. Dan Adam bilang kepada Tuhan, wanita yang kau beri kepada saya ini, itulah yang buat saya makan buah tersebut. Saudara, ia mulai timbul karena enggak ada yang mau mendengar, tidak ada yang mau mendengar kata-kata ini. Kadang-kadang hal ini seperti terjadi. Contoh, dalam rumah kita mungkin hari ini dengan handphone kita, mungkin dengan smartphone kita sibuk. Kita sedang membaca, sedang scrolling sesuatu artikel, atau sedang melihat Facebook kita ataupun Insta, sedang membaca. Saudara, ketika sedang melihat apa kita, saudara, istri sedang omong sesuatu kepada kita, tetapi kita punya fokus tidak kepada istri, tetapi kita fokusnya kepada handphone. Saya percaya ini bukan perkara yang aneh. Ini perkara yang biasa berlaku di mana-mana. Bila sedang dalam handphone, bila istri bilang kepada kita sesuatu ataupun suami bilang kepada sesuatu, kita punya fokusnya kepada handphone, bukannya kepada ini. Jadi ia timbulnya satu pertengkaran kecil menjadikan besar dan sebesar. Karena tidak adanya pendengaran pada waktu itu. Sebab itu, bila kita belajar untuk membina satu keluarga yang rohani, saudara, kita perlu belajar untuk memastikan bahwa kita sanggup, siap untuk mendengar pasangan kita setiap waktu, anytime, di mana-mana tempat pun kita harus siap untuk mendengar. Bukannya kita menjatuhkan maruah, enggak. Ini kan kita punya keluarga, saudara. Untuk membuatkan kita punya family kita bahagia dalam berkat Tuhan, kita perlu mendengar. Kembali kepada Injil Yohanes pasal 15 ayat 2 berkata, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Amin. Saudara, bersihkan apa yang patut dibersihkan. Kalau kita punya keluarga, dalam kehidupan pribadi kita, jangan bersihkan istri suami kita dulu, bersihkan diri sendiri dulu. Bersihkan apa yang patut dibersihkan. Karena di sini kata Injil Yohanes, kata Yesus kepada kita, setiap ranting yang tidak berbuah dipotong, tetapi setiap ranting yang berbuah itu akan dibersihkan supaya banyak lagi berbuah. Haleluya. Saudara, terus memegang kepada prinsip firman Tuhan ini supaya bila kita menanggalkan segala beban dosa yang merintangi kehidupan kita ini, Tuhan mulai akan cleansing, akan membersihkan kita supaya kita akan lebih banyak berbuah untuk kemuliaan Tuhan, hingga family kita juga diberkati. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, apalagi penghalang yang merintangi, apalagi penghalang dalam rumah tangga kita. Yang kedua adalah bila kita memandang remeh untuk bertekun. Kembali kepada teks Ibrani pasal 12 ayat 1c saya bacakan. Dan berlumba dengan tekun dalam perlumbaan yang diwajibkan bagi kita ataupun yang ada di hadapan kita ini. Saudara, lari kepada perlumbaan, bertekun supaya tidak menjadi berhenti di pertengahan jalan. Saya sudah bernikah selama 22 tahun, dan selama pernikahan kami banyak perkara kami perhatikan bahwa adanya cukup banyak perbedaan. Budaya kami berbeza, kami punya pandangan sangat berbeza, kami punya kepribadian juga berbeda, kami punya pendidikan mungkin mirip sama, tetapi banyak faktor-faktor lain sangat perbedaan. Jadi bila kami menikah waktu itu, saudara, banyak cabaran kami hadapi. Tetapi satu ketika kami mulai merancang adalah kami mulai bertekad bahwa berkata, untuk demi kemuliaan nama Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan, kami bertekad, kami mau usahakan yang terbaik dengan pimpinan Roh Kudus supaya kami boleh hidup dalam kemuliaan Tuhan dan mewujudkan keluarga yang rohani. Di tengah-tengah masalah kami, walaupun masih kami juga ada pandangan yang tidak sehaluan, kami masih juga mau bertengkar kecil, masih kami menguruskan supaya memastikan bahwa kehendak Tuhan berlaku dalam
family kami ini. Saudara, ini adalah usaha kami yang sejak kami tahu kawin 22 tahun ini kami usahakan supaya kami mau memberi yang terbaik untuk Tuhan dalam family kami, karena kami mau Tuhan berkarya. Kami mau hadirat Tuhan memenuhi rumah kami. Kami mau hadirat Allah memenuhi hati kami. Kami mau damai sejahtera Tuhan memenuhi family kami supaya kami boleh menikmati berkat-berkat Tuhan. Makanya jangan membiarkan masalah-masalah kecil disapu di bawah kapet. Masalah-masalah kecil inilah yang bisa menimbun menjadi isu-isu yang besar di hari kemudian. Kadang-kadang ada juga istri yang adalah pendiam. Ada juga suami juga pendiam. Saudara, pendiam kadang-kadang bukan berarti mereka ini tidak tahu bersuara. Karena mereka rasa bahwa ada suami istri yang sudah berkahwin untuk buatkan isunya selesai, berarti just close the case. Untuk isu ini apa yang mereka buatlah, the shortcut way adalah mereka tidak mau bersuara. Ya udahlah, biarkan saja begitu. Saudara, ini adalah satu tindakan yang salah. Karena ia mulai lama-kelamaan dalam istri hatinya ataupun suami, ia terpendam. Kamu tidak pernah memberi saya kesempatan untuk bersuara. Di hari kemudian si istri atau suami bisa mengungkit soalan ini. Waktu dulu saya sudah mau katakan, kamu yang tidak memberi saya kesempatan. Tetapi salahnya di mana sekarang? Sekarang sudah bertahun-tahun isu ini wujud, small matters sweep under the carpet. Masalah-masalah kecil disapu di bawah karpet ini lama-kelamaan menimbulkan emosi yang tidak diatur. Di hari kemudian kita mulai menjadi satu perlawanan, pertengkaran, pergaduhan yang kerap terjadi karena kita mulai ungkit perkara-perkara lalu yang tidak diurus pada waktu itu. Jadi saya mau mendorong kita pada pagi hari ini supaya kita selalu ingat bahwa segala masalah kita hari ini uruskan secepat yang mungkin dengan suami istri, uruskan supaya ya bisa jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam larian maraton, mereka ditrain satu larian dipanggil long slow distance atau LSD, long slow distance. Apa yang mereka buat adalah, saudara, untuk melari larian maraton ini adalah ia mungkin 20-30 km. Saudara, mungkin berlari ini long slow distance ini, saudara, mereka diajar untuk bernafas dari dalam supaya mereka punya energi untuk kuat untuk mereka berlari dan mereka boleh maintain kecepatan, kekuatan yang sama sampai mereka mau tiba di garis penamat. Karena bila mereka mulai bertahan, mereka mulai bernafas secara dalaman ini, saudara, ia akan membuatkan otot-otot mereka diperkuatkan supaya dia akan maintain kekuatan yang sama supaya dia boleh berlari daripada garis permulaan sampai garis penamat. Saudara, dalam aspek keluarga pun, saudara, kita perlu ada LSD, long slow distance. Karena kita punya perlombaan rohani, perlombaan keluarga ini, saudara, satu jarak yang cukup jauh sekali. Saudara, mungkin seorang yang belum bernikah, saudara, kita juga ada perlombaan yang cukup luar biasa, jauh sekali. Bila akan datang Tuhan Yesus, kita belum tahu lagi, tapi Tuhan Yesus akan datang kali kedua. Amin. Tapi selagi dia belum sampai, saudara, kita perlu bertahan dan berlari. Dan para pelari atlet untuk maraton ini, mereka memastikan itu oksigen cukup untuk mereka untuk bertahan sampai mereka tiba di garis penamat. Bagi saya, bila saya baca ini artikel yang singkat tentang maraton runners, ini oksigen saya mengibaratkan tentang understanding, persefahaman antara suami istri. Selagi saudara suami istri bisa understanding ini, bersefahaman, saudara, ia akan lancarkan hubungan keluarga dengan luar biasa. Coba lihat Yakobus 5 ayat 11. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh
belas kasihan. Saudara, kamu telah mendengar tentang kisah Ayub yang telah bersabar, yang telah bertekun di dalam penderitaan. Dia tetap memuliakan Tuhan. Dia tetap bersabar. Dia memastikan supaya dia tidak memandang perkara-perkara yang dihadapi itu remeh, tapi dia memastikan supaya nama Tuhan dipermuliakan. Nama Tuhan dipermuliakan. Sebagai suami istri, bila kita menguruskan masalah-masalah keluarga, setiap kali ungkitkan soalan ini, apakah nama Yesus dimuliakan dalam keluarga saya? Ungkitkan, apakah nama Yesus dimuliakan dalam keluarga saya melalui isu-isu ini? Jadi dengan sikap seperti ini, kedua pihak suami istri boleh membantu untuk menyelesaikan dengan hikmat surgawi, dengan pimpinan Roh Kudus dalam kita punya keluarga. Penceraian bukan solusi. Penceraian bukan solusi. Banyak keluarga tahapnya cukup parah, dia datang ke tahap untuk ya udah just bercerai saja. Saudara, itu bukan solusi, karena firman Allah menentang penceraian. Sebagai umat Tuhan, kita tidak boleh bercerai. Itu ajaran firman Tuhan. Jadi sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, sebagai suami istri, kalau kamu telah dipadankan oleh Tuhan, suami istri ini saudara, kita perlu belajar untuk kita melangkah bersama dengan Tuhan. Ada seorang individu bertanya kepada satu lagi individu yang telah banyak kali bercerai. Dia telah berkahwin, cerai, kawin, cerai sebanyak 6 kali. Dan ketika dia disoal oleh seorang saudara, dia berkata, apa pandangan kamu tentang pengalaman penceraian kamu selama 6 kali ini? Jawaban si ini dikata, jangan diulang kembali lagi lepas ini, yaitu perkawinan yang ke-7 ini. Berarti saudara, pemuda ini yang berkahwin cerai, belum ada konsep tentang pernikahan rohani daripada Tuhan. Bagi dia adalah kawin, kalau tidak cocok, cerai. Kawin lagi, enggak cocok, cerai. Saudara, ini adalah konsep yang tidak mengikut firman Tuhan. Kalau kita adalah umat Tuhan, saudara, kita perlu belajar untuk melihat perkara-perkara kecil dalam kita punya keluarga. Pastikan semuanya lancar supaya kita boleh membiarkan berkat Tuhan dalam family kita ini. Kadang-kadang juga orang tua membuat kesilapan. Orang-orang tua kadang-kadang membuatkan tindakan yang tergesa-gesa. Bila melihat anak mereka laki-laki sudah dewasa tapi tidak punya kematangan, apa yang mereka pikir, apa ibunya pikir, oleh karena dia tidak begitu independen, dia bukan seorang yang bertanggung jawab, dia bukan seorang yang mau melangkah ke depan, ayo kasih kawinkan dia dengan seorang wanita agar istrinya itu bisa memimpin dia kepada pembaruan. Saudara, ini adalah tindakan yang tidak bijak, tindakan yang bodoh dari orang tuanya. Karena bila seseorang anak itu adalah orang yang tidak bertanggung jawab, bila sudah bernikah, tak semesti dia dapat diubah oleh si istri ataupun si suami. Ini adalah kesilapan kadang-kadang kita, orang tua kita buat. Ini bukan pusat tuition di mana kalau gagal kita boleh pindah ke tempat tuition yang lain, center yang lain. Saudara, ini bukan pusat tuition, bukan pusat training. Saudara, pernikahan bukan tempat training. Jadi orang tua harus paham, kita yang mau berkahwin pun harus paham. Kalau kita mau bernikah, doa dulu, berpuasa, cari Tuhan, cari pandangan Tuhan, kehendak Tuhan, cari nasihat pendeta, para pemimpin untuk kita dibimbing kepada orang yang benar. Ada laki-laki yang introvert, ada perempuan yang extrovert. Kalau mereka dua bergabung, saudara, ia akan menimbulkan laki-laki yang introvert suka dengan perempuan yang dia mana bercakap, dia adalah extrovert, dia begitu boleh bercakap lantang ini, dan laki-laki ini cinta kepada perempuan ini. Lepas mereka berkahwin, saudara, ia akan menimbulkan masalah lebih besar. Puncak percintaan itu akan menimbulkan sumber keributan, masalah dalam keluarga. Dia seorang introvert bergabung dengan seorang extrovert. Tetapi saya percaya banyak juga keluarga yang punya seperti ini. Tetapi solusinya bukan penceraian. Jadi, kita perlu pastikan supaya hal-hal yang remeh ini tidak disapu di bawah kapet. Jangan biarkan kita
membiarkan hal-hal yang remeh itu dan tidak mau bertekun untuk mencapai garis penamat bersama suami atau istri. Yang terakhir, penghalang yang terakhir adalah saudara, bila kita mengabaikan Tuhan dalam family kita ini, secara pribadi maupun secara keluarga. Ayat 2 kata seperti ini, marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang mimpin kita kepada iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Saudara, ini kata firman Tuhan, Dia adalah pemula dan pengakhir perlombaan kita. Saudara, kita perlu memfokus kepada Yesus yang merupakan the author and the finisher our faith. Kita perlu belajar mengutamakan Tuhan. Bila keluarga gagal utamakan Tuhan, mengabaikan Tuhan dalam family kita ini, itulah titik keruntuhan sesebuah keluarga rohani. Bila kita baca dalam Yosua 1:8, dia katakan, ini adalah nasihat Tuhan kepada Yosua sebelum masuk tanah perjanjian. Dibilang, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudara, apa yang mau diajar daripada petikan ini adalah, saudara, kita perlu memastikan bahwa keluarga kita ini dibangunkan atas dasar Kristus. Untuk pastikan kita punya keluarga diberkati, bicarakan tentang iman, bicarakan hal-hal positif, kata-kata dorongan, hal-hal rohani, saling mendoakan, memastikan agar atmosfera keluarga itu adalah rohani. Jangan mengizinkan pekerjaan iblis masuk, jangan membuka ruang kepada pekerjaan iblis masuk dalam family kita sampai ia bisa menghancurkan family kita. Saudara, pernikahan itu seperti love bank. Seperti di bank kita masukkan uang. Dalam satu pernikahan juga ia diibarat seperti satu love bank. Berarti saudara, terpulang kedua-dua suami istri, apa yang mereka invest, apakah mereka ini menabung perkara-perkara yang baik. Kalau mereka selalu ambil saja, saudara, itu account menjadi kosong, mungkin jadi kosong, tak boleh diambil lagi, saudara. Berarti bila kita selalu menggeser keluar, berarti kita ada masalah demi masalah dalam kita punya keluarga, kita tidak dapat menolong. Tetapi bila dua orang bersepakat, suami istri, dan mereka terus menabung hal-hal rohani, mereka mulai mentanamkan nilai-nilai surga dalam keluarga mereka ini, saudara, kepada anak mereka, kepada suami maupun istri. Saudara, mereka sedang membina satu keluarga rohani dalam pimpinan Tuhan. Makanya seorang suami istri harus utamakan Tuhan dalam keluarga. Waktu mereka berjalan, waktu mereka bersama, di rumah, di luar, saudara, mereka harus selalu mengatakan perkara-perkara rohani supaya mereka dapat terus memastikan hidup mereka terus melangkah ke level yang baru dari masa ke semasa. Karena pernikahan satu jangka waktu yang cukup lama sekali. It could be 50-60 tahun untuk kita bersama dengan pasangan kita itu. Jadi selama itu kita perlu pastikan supaya tidak adanya penyelewengan, tidak adanya tipu muslihat iblis dalam family kita ini. Karena kata firman Tuhan dalam Yohanes 8:44, bagian B saya bacakan, ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala pendusta. Saudara, ini adalah pekerjaan iblis yang menentang dalam kehidupan setiap umat-umatnya. Daripada Adam, Hawa, iblis memutar-belitkan kata firman Tuhan kepada mereka. Malahan sampai ke pencobaan Yesus pun, iblis cuba memutar-belitkan firman-Nya. Malahan iblis mengetahui setiap firman Tuhan dan dia mulai memakai firman Tuhan untuk menjatuhkan Yesus pada waktu itu dalam pencobaan dalam Injil Matius 4 maupun Lukas 4. Tapi Tuhan bertahan. Never give up. Tidak menyerah, tidak mengikuti arahan iblis. Dalam kita punya keluarga, saudara, kita perlu pastikan supaya jangan izinkan iblis masuk dalam pikiran kita sampai hati hingga menimbulkan perpecahan dalam family kita itu. Dalam dunia hari ini ada cukup banyak sekali godaan di luar itu.
Kalau kita tidak mempertahankan iman kita sebagai umat Tuhan, kita akan kehilangan. Kalau Tuhan tidak tinggal dalam family kita, kita akan kehilangan. Perhatikan ayat terakhir ini, 1 Tawarik 13:14 dikatakan 3 bulan lamanya tabut Allah itu tinggal pada keluarga Obed Edom di rumahnya, dan Tuhan memberkati keluarga Obed Edom dan segala yang dipunyainya. 3 bulan, just 3 months. Dalam tempo yang singkat 3 bulan ini, ketika tabut Allah Daud tinggalkan di tempat rumah Obed Edom ini, Tuhan memberkati keluarga dia. Segala usaha mereka itu, segala yang mereka punyai, semuanya diberkati dengan luar biasa. Kapan? Bila Tuhan diizinkan tinggal. Waktu itu tabut Allah dalam perjanjian lama, tabut Allah melambangkan hadirat Tuhan. Hari ini saudara, kita ada Roh Kudus dalam hidupan kita ini. Kita perlu mengizinkan Tuhan bertakhta dalam family kita supaya dia boleh memberkati dan kita boleh mengatasi segala cabaran yang kita akan hadapi. Kita ada pelbagai penghalang, pelbagai rintangan, pelbagai cabaran dalam perlombaan kita. Tetapi bila kita mengutamakan Tuhan, kita akan menjadi umat yang luar biasa. Amen. Saudara, ingatkan 3 perkara ini. Kita punya sikap, itu bersihkan apa yang patut dibersihkan. Yang kedua, saudara, kita perlu jangan memandang remeh untuk bertekun. Saudara, kita perlu together bersama suami istri, kita perlu bertekun dan dalam perlombaan, itu dalam pernikahan kita. Yang terakhir, izinkan Tuhan dalam family kita supaya Tuhan hadir dalam hidupan kita ini. Haleluya. Saya ingin berdoa supaya kamu yang sudah bernikah, kehidupan kamu diberkati lewat firman Tuhan. Kamu yang belum, saya berdoa juga supaya kamu punya perlombaan rohani juga tidak akan ditinggalkan. Saudara harus bersihkan apa yang saudara harus patut bersihkan. Tinggalkan saudara punya kehidupan pribadi. Mungkin ada kelemahan, dosa saudara yang simpan pada hari ini. Tanggalkan semuanya ini, kata firman Tuhan. Dan jangan pandang remeh kamu punya perlombaan, tetapi tetap bertekun sebagai seorang individu, sebagai seorang pemuda-pemudi yang belum bernikah. Dan jangan abaikan Tuhan. Utamakan Tuhan dalam segala tugasan saudara. Di mana saudara berada, di mana saudara bekerja, di mana saudara berkuliah, utamakan Tuhan. Doa kepada Tuhan, harap kepada Tuhan. Saya percaya ketika itulah berkat Tuhan akan menjamah hidupan saudara. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Puji namamu Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk berkat-Mu di pagi hari ini. Kami sudah mendengar firman Tuhan yang punya cukup banyak cabaran, penghalang, rintangan dalam keluarga kita masing-masing Tuhan. Ajar kami Bapa untuk kami sentiasa mengutamakan Tuhan, untuk berlomba dalam perlombaan rohani ini supaya kami akan menyelesaikan bersama sehingga maut memisahkan kami sebagai suami dan istri. Ajar kami sebagai seorang individu pemuda-pemudi supaya kami juga akan berlomba dalam perlombaan rohani. Kami boleh menyelesaikan destiny kami Tuhan dengan pimpinan Roh Kudus dengan luar biasa. Kami akan berjalan walaupun kami akan hadapi pelbagai cabaran, pelbagai tantangan, pelbagai impitan Tuhan. Kami mau berdoa, kami mau belajar untuk sentiasa bersandar kepada Tuhan. Kami mau sentiasa mengandalkan Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama Yesus. Bapa berkati setiap jemaat Tuhan yang sudah mendengar firman Tuhan ini. Oh, kalau kamu di sini yang belum menerima Tuhan Yesus, sekiranya kamu yang ada sedang mendengar firman Tuhan ini yang berkata, saya mau mengenali Yesus Kristus. Saudara, saya mau mendorong saudara percaya kepada Yesus, mengaku dengan lidah saudara bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia telah mati untuk saudara dan dia telah bangkit untuk saudara. Dia akan menjadikan kehidupan saudara diberkati dengan luar biasa. Haleluya. Kalau kamu yang inginkan doa itu, saya mau berdoa kepada kamu. Tuhan, saya berkati untuk mereka yang berkata, Tuhan, saya mau terima Yesus. Berkati hidup mereka ini Bapa, supaya Tuhan menjadi juru selamat bagi keluarga maupun hidup pribadi mereka Bapa, hingga mereka diberkati dengan berkat-berkat surgawi. Berkati setiap jemaat Tuhan yang sudah mendengar. Hamba serahkan Bapa, Engkau pimpin langkah demi langkah yang mereka akan melalui Tuhan di sepanjang hari-hari yang akan datang. Kau berkati supaya berkat shalom akan menutup bungkusi mereka. Darah-Mu mengurapi mereka Tuhan. Berkat ekonomi akan dicurahkan dengan berkelimpahan ke dalam hidup keluarga maupun hidup pribadi mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepada Tuhan dan semua kami telah minta dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Amin, amin. Shalom dan Tuhan memberkati saudara. Shalom, diberkati dengan firman Tuhan pada pagi hari ini, amin. Ya, terima kasih Pastor Julian buat perkongsian firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudara-saudari, ada beberapa pengumuman yang akan kami sampaikan. Yang pertama ialah Mesbah Doa Online yang diadakan setiap hari Rabu jam 8.30 malam melalui Zoom. Kami menggalakkan saudara-saudari untuk mengikuti mesbah doa bersama dengan kami. Seperti firman Tuhan mengatakan, berjaga-jagalah senantiasa. Ya, bukan saja tubuh jasmani kita yang perlu kita jaga, tetapi rohani juga perlu kita jaga. Oleh sebab itu, mari kita bersekutu bersama dalam mesbah doa. Connect Group Online diadakan setiap hari Kamis dan Jumat jam 8.30 malam. Manakala setiap hari Ahad, kamu boleh hubungi ketua CG kamu. Saudara-saudari, kami menggalakkan kamu untuk mengikuti Connect Group bersama dengan kami. Seperti firman Tuhan mengatakan, saling mengasihi, saling menguatkan kita satu sama lain. Oleh sebab itu, mari kita datang bersama supaya kita semakin diteguhkan lagi di dalam Tuhan. Mari Ibu Bapak galakkan setiap anak-anak kita mengikuti pelayanan kanak-kanak ini setiap hari Sabtu jam 8 malam melalui Zoom. Kami percaya mereka sangat diberkati lewat firman Tuhan, lewat setiap cerita yang sudah pun dikongsikan oleh cikgu mereka. Seminar keluarga diadakan pada tanggal 14 Jun, hari Isnin jam 8 malam. Kami galakkan setiap ibu bapak mengikuti seminar ini yang bertemakan hormat suami, hormat istri, hormat anak, hormat bapak. Ya, seminar ini diadakan melalui Zoom secara online dengan seorang pengkhotbah yang luar biasa dari Indonesia, Pastor Nathanael Makarau. Saya percaya setiap keluarga akan diberkati lewat setiap perkongsian hamba Tuhan ini. Mari kita memberi yang terbaik, memberi dengan penuh sukacita. Maka kita akan melihat berkat-berkat Tuhan senantiasa mengalir dalam hidup kita. Amin. Ya, bagi kamu yang mau memberi persembahan, janji misi ataupun janji iman, kamu boleh memberi melalui online ke dalam akaun gereja Kajang Assembly of God seperti yang sudah tertera di layar Anda, atau melalui e-wallet, atau kamu boleh juga mengumpulkan uang kamu ke dalam satu sampul surat, maka kamu boleh membawanya ke gereja pada saat kita nanti sudah pun beribadah. Oke, itu saja saudara-saudari pengumuman kita pada pagi hari ini. Mari kita tutup dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat persekutuan kami pada pagi hari ini. Kami sangat diberkati oleh hamba-Mu. Kami sangat bersuka cita Tuhan, di mana kami boleh bersekutu, kami boleh bersama merasakan hadirat-Mu walaupun secara online. Tuhan Yesus, berkati setiap anak-anak-Mu, berkati setiap tangan-tangan yang memberi, berkati setiap pekerjaan dan juga pendidikan anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama anak Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, sampai jumpa minggu hadapan. Tuhan berkati.